Garam sebagai sumber daya alam menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini, baik dalam bidang konsumsi, dalam bidang industri, maupun dalam bidang kesehatan. Kebutuhan akan garam yang terus meningkat tidak seimbang dengan pertambahan luas lahan tambak garam yang ada saat ini. Luas lahan tambak garam sangat menentukan jumlah ketersediaan hasil produksi garam. Luas lahan tambak garam dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perubahan lahan tambak garam adalah bencana alam. Analisis luas lahan tambak garam diperlukan untuk mengetahui perubahan luas lahan tambak garam dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh bencana alam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Luasan Lahan Tambak Garam di Kabupaten Sabu Rejua akibat bencana badai siklon Seroja menggunakan penginderaan jauh. Perkenalkan, saya Jublina Selviana Wahi dari Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Analisis luas lahan tambak garam belum dilakukan untuk mengetahui luas lahan tambak garam akibat bencana alam. Pada tahun 2021 tanggal 4 April, bencana alam, siklon Seroja terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dampak yang diakibatkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Badai siklon Seroja merupakan sebuah badai dengan kekuatan dan ukuran yang besar, dengan beradius rata-rata 50 km hingga 1.100 km. Dengan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa angin kencang, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, hujan lebat, serta bencana kekeringan yang berkepanjangan. Untuk mengetahui perubahan luasan lahan tambak garam yang diakibatkan oleh bencana badai siklon Seroja, dapat memanfaatkan aplikasi penginderaan jauh. Penginderaan jauh sudah digunakan untuk memetakan serta menghitung perubahan suatu wilayah. Citra satelit dapat menggambarkan perubahan suatu wilayah. Perubahan luas lahan tambak garam dapat diketahui dengan cara membandingkan luas lahan tambak garam sebelum terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas lahan tambak garam sebelum dan sesudah bencana badai siklon Seroja di Kecamatan Sabu Timur dan Kecamatan Sabu Liai, Kabupaten Sabu Rejua. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Sabu Timur dan Kecamatan Sabu Liai, Kabupaten Sabu Rejua. Untuk alat pengambilan data, yaitu GPS dan kamera digital. Sedangkan untuk alat analisis data menggunakan software QGIS. Dan data yang digunakan adalah data Landsat 8 untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sebelum dan sesudah bencana badai siklon Seroja. Ini adalah tutupan lahan yang diambil pada saat di lapangan. Untuk proses pembuatan peta dan menghitung luas lahan tambak garam, langkah pertama adalah mengumpulkan data, antara lain data tutupan lahan yang diambil dari lapangan
dan data Landsat 8 untuk tahun 2020 sebelum badai siklon Seroja dan tahun 2021 sesudah bencana badai siklon Seroja. Setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh kemudian diolah di software QGIS dengan menggunakan klasifikasi terbimbing. Setelah melakukan klasifikasi terbimbing, didapatkan peta tutupan lahan tambak garam dan luas tutupan lahan tambak garam. Pembuatan peta luas tutupan lahan tambak garam terdiri dari dua jenis, yaitu peta tutupan lahan luas lahan tambak garam sebelum bencana badai siklon Seroja dan peta tutupan lahan luas lahan tambak garam sesudah bencana badai siklon Seroja. Ini peta sebelum bencana badai siklon Seroja. Dan ini peta sesudah bencana badai siklon Seroja. Berdasarkan kedua peta tutupan lahan di atas, menunjukkan hasil peta yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kenampakan objek pada masing-masing band mengalami perubahan atau berbeda. Untuk perbandingan hasil luasan tambak garam dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Untuk diagram pertama adalah sebelum bencana badai siklon Seroja dan diagram kedua adalah sesudah bencana badai siklon Seroja. Berdasarkan kedua diagram tersebut, perbandingan hasil luasan tambak garam untuk sebelum badai siklon Seroja, luas lahan tambak garam seluas 240,75 hektar dan sesudah bencana badai siklon Seroja, luas lahan tambak garam tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 240,75 hektar. Hal ini disebabkan karena pada saat bencana badai siklon Seroja yang diakibatkan karena cuaca yang ekstrim dengan curah hujan yang terus-menerus mengakibatkan banjir dan angin kencang menyebabkan luas lahan tambak garam rusak dan tertutup dengan pasir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan badai siklon Seroja menyebabkan tambak garam mengalami kerusakan karena tertutup dengan pasir, tetapi luas lahan tambak garam tidak mengalami perubahan, di mana luas lahan tambak garam sebelum badai siklon Seroja seluas 240,75 hektar dan sesudah badai siklon Seroja tetap seluas 240,75 hektar. Saran dari penelitian saya untuk mengambil lebih banyak training area dengan lokasi penelitian untuk 1 Kabupaten Sabu Rejua. Sekian dan terima kasih.